tahta Sunan Amangkurat pertama dapat dikatakan selalu dalam ancaman disebabkan adanya pemberontakan. Salah satu pemberontakan terpenting adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Trunajaya, seorang kemenakan Pangeran Cakraningrat dari Madura. Pemberontakan tersebut mendapat dukungan dari pihak Banten dan pimpinan pasukan laut pelarian Makassar Goa yang mengacau Belanda, yaitu Daeng Galesung dan Daeng Manapo. Hal ini sesuai dengan kecurigaan pihak VOC tentang pergerakan para pelarian bajak laut Goa Makassar di sekitar Indramayu, tepatnya di Karang Sindulang, di mana terdapat sekitar 5 atau 6 bajak laut yang menyebut dirinya sebagai Raja Bugis. Leluasanya bajak laut di wilayah Indramayu disebabkan oleh Raja Cirebon dan kedua putranya dalam kondisi sebagai tawanan politik Mataram, yang mengakibatkan pemerintahan Cirebon mengalami kekosongan walaupun telah ditunjuk seorang pejabat pemerintahan oleh Kesultanan Banten yang bernama Panembahan Carpon. Mataram meminta bantuan VOC untuk menggempur pasukan yang mencoba menduduki Jepara. Serangan VOC membuat Trunajaya kewalahan. Trunajaya meminta bantuan Sultan Banten dalam bentuk persenjataan lengkap dengan mesiu. Kemudian Sunan Amangkurat pertama meminta bantuan kembali kepada VOC. VOC menyetujuinya dengan beberapa syarat. Pertama, VOC diperkenankan berdagang berbagai komoditas ekspor tanpa dikenakan cukai oleh Mataram. Kedua, VOC diizinkan mendirikan gudang dimanapun. Dan ketiga, perluasan Batavia sampai dengan Citarum atau Karawang. Susunan Amangkurat pertama bukan hanya menyetujui permintaan itu, melainkan menjanjikan bahwa setelah pemberontakan berhasil dibasmi akan diberikan hadiah berupa bonus sebesar 250.000 gulden, 3.000 dalam bentuk beras. Momen ini merupakan peristiwa yang telah lama dinanti-nantikan oleh pihak VOC setelah bekunya perjanjian perdamaian di antara keduanya pada Juli 1646 pada masa awal pemerintahan Amangkurat pertama. VOC kemudian mengirim Admiral Spelman bersama pasukan darat. Namun pasukan bantuan Spelman datang terlambat. Baru datang sekitar bulan Desember 1676. Begitu pasukan VOC tiba di Jepara, mendapat serangan dari pasukan Trunajaya. Bala pasukan ditembaki dengan meriam. Kemudian pada bulan Juni 1677, ibu kota Mataram di Pleret berhasil dijebol pasukan Trunajaya di bawah pimpinan Daeng Wikana. Susunan Amangkurat Mataram atau Amangkurat pertama bersama putra mahkota Pangeran Adipati Anom dikawal 3 orang putra beserta anggota keluarga lainnya melarikan diri. Susuhunan Mataram akhirnya meninggal ketika dalam pengejaran pasukan Trunajaya.
Jenazahnya dikebumikan di Tegal. Pangeran Adipati Anom, sang putra mahkota Mataram, kemudian menemui pihak VOC di Bukit Jepara, Loji VOC. Ia bertemu dengan Admiral Spellman. Harapannya mendapatkan bala bantuan dan meneruskan rencana penyerangan balik terhadap pasukan Trunajaya yang telah menduduki Keraton Mataram. Spellman pun menyetujui permintaan Adipati Anom. Spellman juga berusaha meyakinkan pihak Dewan India di Batavia, Radvan Inde, bahwa putra mahkota ini harus dinaikkan tahtanya agar menjadi Raja Mataram karena akan banyak menguntungkan VOC. Pangeran Adipati Anom Mataram kemudian bergelar Susuhunan Amangkurat Senapati Ing Alaga atau sering disebut Sunan Amangkurat Amral atau Admiral. Penyematan gelar Amral oleh para pujangga Jawa pada periode selanjutnya adalah bentuk sindiran halus akan kedekatan dan ketergantungan cucu Sultan Agung dengan VOC. Bahkan Spellman sering disebut sebagai ayah angkatnya. Hal inilah yang membuat kedudukan Raja Mataram hanya dianggap sebagai Admiral Laksamana bagi VOC. Adapun Adipati Anom atau Sunan Amangkurat II adalah seorang Raja Mataram tanpa keraton, tanpa pasukan, dan tanpa kekayaan. Ia menggantungkan keberlangsungan tahtanya pada VOC. Sang Sunan berjanji pada VOC akan memberikan beberapa konsesi, diantaranya berupa monopoli beras dan gula serta penyerahan daerah Priangan asalkan pihak VOC bersedia dengan sekuat tenaga membantu melawan Trunajaya. Keputusan Mataram yang ingin menyerahkan daerah Priangan kepada VOC memantik reaksi dari pihak Sumedang. Pada saat itu Sumedang dipimpin oleh Pangeran Panembahan alias Kiai Rangga Gempol III yang berniat mengembalikan kejayaan kerajaan Sumedang dengan cara meminta pengakuan atas tanah-tanah yang terdahulu termasuk dalam kekuasaan Sumedang Larang. Namun upaya tersebut tidak mudah karena beberapa wilayah telah dikuasai Mataram. Maka dari mulai daerah Indramayu, Pamanukan, Ciasem sampai Karawang itu adalah kekuasaan Mataram. Kiai Rangga Gempol III kemudian meminta bantuan kepada Sultan Banten yang sedang bermusuhan dengan Mataram, di mana pamor Mataram pada saat itu mulai meredup. Nah, para pendengar, para pecinta roman sejarah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita akan lanjutkan pada babak-babak berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam roman sejarah.